Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya saya kedatangan kawan lama saya yang setelah 5 tahun menghilang dari peredaran. Waduh, Nggak hilang juga sih, 5 tahun. kita masih kontak-kontakan terus ya. Waduh. Jadi, monggo Mbak, perkenalkan diri dulu aja. Hai, ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Mia Renawati, bisa dipanggil Mia. Saat ini saya sedang menempuh S3 di Taiwan. Di kampus mana, Mbak? NUST. NUST. Ya, National Taiwan University of Science and Technology. Oke, mungkin dulu yang saya ingat dari seorang Mia Renawati itu, dia itu S1 di UNER, habis itu 2 tahun kemudian ambil S1 di ITS, dan wisudanya itu selisih seminggu. Wisudanya bareng tahun 2018 di UNER dan di ITS, sama-sama bulan September, fotonya aku ada kayaknya. Iya, sama-sama Jadi bulan September. bulan September kan. Jadi mungkin bisa bisa dibagilah tipsnya gimana caranya itu, atau kenapa kok sampai bisa kuliah S1 di 2 tempat sekaligus, dan Waduh. Ini yang salutnya itu dua-duanya selesai. Itu nggak mudah itu. Ya. Waduh, ini berarti flashback lagi ya. Ya, nostalgia masa muda. Jadi ini cerita dulu kenapa bisa kuliah 2 gitu. Iya, bisa. Sejujurnya aku kuliah 2 itu karena nggak puas. Itu sejujurnya. Ya, sejujurnya, dan itu Karena saya pengennya dulu FK gitu. Jadi ketika nggak dapat FK ya saya mau mencoba lagi sampai saya dapat FK gitu. sampai limit terakhir tahun sampai ketiga. Ya, sampai limit tahun terakhir. Nah, pas tahun terakhir itu pilihan keduaku itu aku ganti sama teknik kimia gitu. Akhirnya malah teknik kimia yang masuk. Oke, jadi awalnya adalah karena tidak puas kuliah di FPK. Ya, saya paham Mbak perasaan itu. Itulah kenapa saya ngambil diploma juga di ITS. Saya belum ngomong loh ya. Iya. Nggak puas apa, cuma nggak puas aja. Iya, get it. Paham. Nah, itu bagi waktunya gimana, Mbak? 2 tempat itu nggak gampang loh. Mengalir aja. Mengalir Ya, aja serius. Udah master tuh gini ya, beda gitu ya. Ngalir aja gitu, tiba-tiba selesai semua. Tuh kayak temanku bilang, kuliah S2 S3, tuh ini kok cuma bisa ngambil 30 SKS. Matamu 30 SKS. 30 SKS-nya S2 S3 itu berat. Tapi sejujurnya mengalir aja, emang mengalir aja. Maksudnya emang salah satu harus dikorbanin gitu loh. Ya. Itu pasti. Kita nggak bisa full dua-duanya, nggak bisa full support 100%, kita beri 100% gitu, nggak bisa. Pasti salah satu itu dikorbankan. Nah, pas aku kemarin, ya yang UNER yang aku korbankan gitu. Aku cuma ngambil beberapa SKS, nggak sampai 20 malah. Biasanya 17, terus 16 gitu tiap semester. Nah, sisanya aku ambil semester depannya gitu. Makanya aku juga sering ikut kelas sama adik tingkat. Soalnya ada yang belum tak ambil gitu. Berarti ini jawaban yang agak sulit telah, karena jawabannya selalu ya udah ngalir aja. Oke. Ya, itu flow-nya mungkin agak sulit di ini kan. Nah, terus ini Mbak, kan dulu saya sempat ada obrolan galau antara mau setelah dua-duanya selesai kan ya. Kebetulan alhamdulillah 2018 kan September selesai semua dua-duanya. Itu kan Mbaknya sempat ada kegalauan antara berangkat ke Jepang dan berangkat ke Taiwan, seingatku. Itu mungkin bisa diceritakan itu sehingga kok akhirnya milih untuk berangkat ke Taiwan. Soalnya Taiwan memberikan aku full support. Maksudnya aku dapat full scholarship, terus nggak perlu milih profesor lagi kayak gitu. Jadi ya udah, semuanya udah ada. Sedangkan yang di Jepang itu aku ditawari jadi research student dulu. Jadi itu belum tentu masuk jadi student formal. Tapi jadi research student dulu 1 tahun. Nanti kalau kualifikasinya bagus baru bisa jadi master student yang formal gitu. Jadi di IABL ada yang memberikan support paling baik ya ketika itu. Bener. Ketika ada kesempatan yang lebih bagus ya ambil aja. Ya. Paham. Nah, ini akhirnya memutuskan berangkat ke Taiwan ya. Itu mungkin bisa diceritakan nggak Pak? Bagaimana proses studi di sana kah, atau ada mungkin
ya pasti kan kita pergi ke sebuah daerah yang baru, kayak mbaknya mungkin dari desa ya, mohon maaf ya. Ya emang desa. Ya, makanya saya sampaikan ada apa adanya. Dari desa itu pindah ke kota yang lebih besar, ya dari Trenggalek ke Surabaya itu kan ya terus pasti ada kayak culture shock, ada apanya. Nah ini kan habis ini sudah pindah negara judulnya. Itu ada ininya nggak? Mungkin ada yang bisa diceritakan lah. Pas pertama ke sana jujur ya pasti ada culture shock. Soalnya semuanya beda, budayanya beda, terus makanannya beda, culture-nya juga beda. Terus apalagi pokoknya semuanya itu sangat beda dengan apa yang ada di Indo gitu. Yang paling kerasa itu work ethic-nya. Oh ya. Itu paling kerasa. Jadi kalau orang Taiwan itu semuanya serba cepat. Benar-benar serba cepat. Jadi kalau kita nggak bisa ngikutin, ya kita ketinggalan. Terus yang kedua yang aku benar-benar struggle itu perkuliahan. Kan aku kuliah S2 ini bidang teknik kan. Ternyata perkuliahan yang di Indo itu nggak se-challenging yang ada di Taiwan. Soalnya di Taiwan itu emang basisnya dari S1 itu udah kuat. Ilmu tekniknya. Jadi dari matematikanya, dari fisikanya itu udah bagus. Sedangkan yang di sini kan enggak. Jadi itu benar-benar merubah semua pokoknya harus belajar lagi dari nol gitu loh. Di sini kan biasanya jujur aja ya, dulu yang aku kuliah di TS itu misal kayak kita penurunan rumus gitu, kita boleh pakai cheat sheet. Oh iya. Kita bahkan ada beberapa ujian yang diizinkan bahkan mau open book silahkan. Iya boleh, soalnya emang rumusnya itu terlalu banyak, jadi dosennya itu paham, kita nggak bakal bisa gitu loh. Kita nggak bakal bisa ngafalin. Tapi kalau di Taiwan nggak ada istilah cheat sheet. Jadi kita benar-benar ngafalin dari awal. Itu yang paling struggle, benar-benar paling struggle, ilmu teknik dan itu harus close book, semuanya close book. Tapi kalau untuk orang Taiwan itu udah biasa, soalnya dari S1 emang udah terlatih. Emang udah diajarin seperti itu gitu. Tapi kalau kita yang pendatang ya kita harus menyesuaikan, jadi emang harus belajar dari nol. Gitu. Itu benar-benar struggle parah. Struggle-nya akan di situ ya, karena memang kultur pendidikannya beda. Iya, benar. Padahal sudah kuliah 2 tempat itu banget di luar, ternyata masih kuliah di 2 tempat itu menurut saya sama-sama S1 itu challenging banget ya. S1 sama diploma itu ya institusi tetangga sebelah itu selalu buka kelas extension sih. Jadi saya memanfaatkan kelas extension itu, ambil sekolah sore malam kan. Itu memang masih bagi waktunya masih gampang. Nah ini yang jadi masalah kata close book-nya. Nah itu mungkin ada ini lagi Mbak, yang seputar studi di sana atau kayak gimana ya, selain tadi sudah disampaikan bahwa everything is close book di sana. Yang ketiga menurutku itu riset. Budaya risetnya juga beda. Misal emang kalau di Taiwan itu S1 bukan fokus ke riset, tapi S1 emang akademik. Full ke akademik, jadi benar-benar akademiknya itu dipol-polin gitulah istilahnya. Kamu harus ngerti dulu dasarnya istilahnya gitu. Istilahnya itu harus benar-benar ngerti, baru S2 nanti kamu bisa milih antara riset atau aplikasi ilmu gitu. Tapi kalau S2 di Taiwan itu gini culture-nya. Biasanya kita kan dibimbing oleh pembimbing kan. Pembimbing itu bakal, emang nggak semuanya sih, ada beberapa yang emang pembimbingnya itu bisa ngarahin, nggak mendikte. Tapi kalau di Taiwan itu kita diajari untuk berpikir kritis, gimana caranya kamu itu bisa mencapai misal goalmu adalah A, tapi lewatmu itu dari 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kamu diajak mikir dari 0 ke 1 itu gimana, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu gimana gitu. Bukan langsung didikte kamu harus gini gitu, enggak. Kalau dalam ilmu
Planologi itu kayak semacam kamu ada target. Kalau dalam ini micro planning itu kamu ada target, lalu judulnya membreakdown target ini sampai ke titik gimana sehingga kamu dari posisi kamu berdiri sampai target yang kamu capai itu langkah apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus diselesaikan sampai buat target ya. Istilahnya gimana caranya memecahkan masalah sih? Kayak problem solving ya. Problem solvingnya itu gimana? Itu yang paling penting. Nah memang kalau ngomong masalah kultur pendidikan itu saya sendiri jujur, saya kan endingnya S2 di sini karena 1 dan 2 faktor ya. Nggak perlu saya sebutin jadi sesi curhat ya nanti. Nah, itu pun dengan kondisi saya masih kerja, saya masih dan sebagainya, dengan spare waktu yang ini, saya rasa saya nggak terlalu, menurut saya lebih challenging untuk menyelesaikan kasus permasalahan di bangunan dan konstruksi daripada studi. Karena baiknya banyak banget, turunannya banyak banget. Dan yang saya rasakan dulu ketika saya kuliah di 2 tempat juga, di 3 tempat malahan, itu di sini tuh ibaratnya A sampai Z disampaikan semua, tapi nggak ada yang dalam. Di tempat kita berdiri sekarang, bukan di UNER, di Wakanda lah. Di Wakanda. Nah, nggak terlalu dalam gimana maksudnya? Jadi bisa dijelaskan. Oke, kalau nggak terlalu dalamnya gini. Kalau ini tuh how to basic, back to basic. Jadi yang ini disampaikan oleh teman saya sendiri juga, yang dia mulai S1 udah di luar. Lulus SMA, S1, S2, S3 di luar semua. Jadi kalau di luar itu kamu itu kalau basic itu nggak bisa selesai, ya nggak di ini kan. Tapi begitu basic kamu pegang, kamu lanjut kemana aja bisa. Itu yang di sini, kalau di sini kan materi dikasih semua tuh, lu aja belajar, kita belajar di perikanan dulu, mulai yang handling ini sampai materi, kalau bisa bilang materi peminatan jurusan lain pun dikasihkan. Dan itu akhirnya workload-nya banyak dan nggak dalam. Dibandingin saya pengalaman ambil studi singkat 3 bulan di Vietnam, gara-gara paginya nganggur. Karena risetnya malam. Ambil datanya malam, paginya nganggur, daripada nganggur ya udah ambil short course. Short course di sana itu bagi saya asik sih. Saya merasakan bagaimana caranya 3 SKS itu selesai dalam waktu 2 minggu. Pagi kelas, sore praktikum, pagi kelas, sore praktikum, tiap weekend ujian. Tapi itu kalau mau ditanyain sekarang, aku masih bisa jelasin tentang pangan alamiah gimana dan sebagainya, karena ngelekat, diajarin, dipraktekin. Sini materi ditumpuk semua gitu. Praktikumnya hamin seminggu, hamin 2 minggu, jelang ujian ditumpuk semua, kacau lah. Itu sekilas saja, sedikit perbedaan di sini dan di luar sih. Tapi kalau model perkuliahan S2 di sana modelnya gimana, Pak? Ada kan, setahu saya itu S2 ada yang by riset, ada yang by course. Apa di sana model hybrid kayak di Wakanda kan always hybrid ya? Sudah course-nya harus lulus semua, risetnya juga harus sesuai dengan ekspektasi penguji. Ekspektasi pembimbing. Kalau di sana gimana, Pak? Kalau di Taiwan culture-nya kalau S2 itu bukan fokus ke akademik lagi. Soalnya akademik udah dihabiskan pas RO ya, berarti riset oriented ya? Enggak, riset oriented juga, masih ada mata kuliah. Tetap. Cuma itu bukan jadi fokus utama. Fokus utama kita tetap riset. Ya ibaratnya riset, kamu kalau mau kuliah ambil yang perlu kamu butuhkan materi apa, kamu ambil kelasnya silahkan gitu. Enggak, tetap harus ada wajib mata kuliah yang harus diambil itu tetap ada. Cuma kita nggak fokus ke situ gitu loh. Jadi nilai itu bukan masalah, grade itu bukan masalah kalau S2. Oke. Agak beda ya. Hanya saya ada teman saya yang rata-rata lulusan Eropa itu ada yang dia gelarnya sampai MRes kan, magister riset. Jadi memang orientasinya riset selesai ya udah. Sidang defense thesis. Tapi kalau tipikal Asia emang jarang yang by riset. Rata-rata hybrid ya. Jarang. Gitu. Ada yang by course juga, teman saya itu by course. Tapi rasanya tiap course itu harus setiap mata kuliah keluar publikasi 1. Bayangin. Ya tapi enaknya dia pulang-pulang ke sini portofolionya penuh. Publikasi jurnalnya udah banyak gitu. Ada yang gitu juga. Oke, jadi itu ya, untuk Asia itu hampir semua pendidikannya hybrid ya. Anda kalau mau milih salah satu, by riset only atau by course only, larinya keluar Asia dulu.
Iya, benar. sekedar peringatan dari mbaknya yang sudah 5 tahun hampir 5 tahun, sorry, Waduh. masih 4 tahun lebih dikit Waduh. di Taiwan. Ya. Kan tentu kulturnya agak beda ya Mbak, Mm-mm. di sini dan di sana. Bagaimana Mbak ini cara adaptasinya dengan menghadapi sebuah lingkungan yang tentu berbeda lah. Di sini ibaratnya lu mau sholat udah tinggal jalan, wow, masjid kiri kanan jalan. Di sana tuh saya pernah di sana 2 minggu aja cari tempat ibadah susah. Iya. Sholat di pinggir jalan udah ditunggu polisi 2 berdiri. Oke. Sebetulnya kalau negara-negara yang lebih maju dari kita gitu, orangnya lebih open. Emang ada beberapa tempat tertentu yang nggak open, yang rada rasis itu ada. Cuma kalau rata-rata yang lebih maju dari kita itu pasti open orangnya. Jadi kalau agama nggak masalah, mau mau ibadah kapanpun itu pasti diizinin, pasti. Mereka itu sangat toleran. Tapi menurutku yang paling struggle di aku itu tetap perkuliahan, tetap akademiknya yang paling struggle. Jadi kalau untuk Riset sama adaptasi hidupnya sebenarnya relatif lancar ya? iya, adaptasi lainnya itu lancar. Kecuali makanan sih, makanan juga problem. Ya itu isinya bumbu-bumbu kan ya? Iya, benar. Itu tas di belakang isinya bumbu-bumbu, pulang ke sini cuma buat kulaan bumbu dapur. Iya, benar. Saya makannya terlalu beda gitu. Kasih masalahnya lidah dia nggak biasa lidah Chinese food. Kalau buat adaptasi ya yang pertama kita harus berubah mindset dulu gitu. Kita harus siap di sana. Maksudnya mau nggak mau ya kita harus ngikutin culture-nya orang sana kan. Nggak mungkin kita tetap menjadi versi kita yang dulu itu bakal ketinggalan jauh gitu. Yang pertama harus berubah mindset. Yang kedua ya namanya belajar ya kita belajar lagi gitu loh. Namanya belajar ya kita belajar dari nol lagi gitu. Ya itu Ya, kadang namanya juga belajar kan, ya udah pelan-pelan. nggak, ini salah satu masalah besarnya kenapa kok alumni salah satu kampus itu entah itu di tempat kerja maupun di studi lanjutan itu sering bermasalah adalah mereka tuh sering merasa udah tinggi, aku udah lulusan S1, aku udah menyelesaikan pendidikan ini. Oh tolong, kamu kalau dari tempat kerja itu nggak butuh itu. Enggak, dan itu yang sering dikeluhkan banyak orang di HR maupun teman-teman saya yang jadi mereka membimbing anak-anak yang baru datang biasanya sana itu egonya masih tinggi-tinggi, jadi nekan egonya itu kayaknya agak nggak semuanya. Kalau orang Jawa Timur masih gampang sih. Itu salah satu kelebihannya itu. Tapi ini kalau di Taiwan ada pandangan beda ya, soalnya di sana itu memang sistem kerja itu dibedakan dari skill sama pendidikan, tingkat pendidikan. Jadi begitu tingkat pendidikannya beda, gajinya beda, skillnya beda, gajinya juga beda. Jadi ada poin-poin sendiri gitu. Nah itu yang di sini agak susah. Di sini yang jadi prioritas utama masa kerja. Iya, di sini itu semuanya disamaratakan. Selain disamaratakan, yang jadi perhitungan utama untuk salary itu masa kerja. Nah makanya disamaratakan. Jadi lulusan S3 pun itu tetap disamain sama lulusan. Makanya kan aku kemarin sempat guyonan. Lalu kalau balik cari kerja di sini, ntar aja lah umur 40-50 aja baru balik ke sini udah tabungan udah cukup. Tadi itu atau mulai usaha di sini itu. Soalnya memang nggak ada parameter gitu kalau di sini. Susah. Iya. Kalau di sana Mbak untuk ini tadi kan sampaikan selain pendidikan dan skill ya. Banyak nggak di sana kayak sekolah sertifikasi atau apa dan lain sebagainya. Ibaratnya skill ini kan ada parameternya nih. Parameter dia dinyatakan dia punya skill ini dan lain sebagainya. Walaupun kalau di sini istilahnya ngambil ujian sertifikasi, tapi ya ujian sertifikasi gini ya gitu-gitu aja sih. Nah di sana kayak gimana ininya? Sertifikasi itu kalau umumnya kalau di Taiwan itu setelah mereka keterima kerja itu baru mereka dilatih. Tapi karena gini masalahnya, kalau di Taiwan itu karena lapangan pekerjaan banyak, jadi orang itu mau melamar di mana. Jadi orang itu nggak pecah fokus. Maksudnya kalau bidangnya teknik ya emang dia linear lah ya. Dia emang kerjanya ntar di teknik gitu. Soalnya lapangan kerjanya banyak.
Jadi kita nggak milih-milih, nggak cari peluang di mana-mana gitu. Nggak sampai kayak banting setir ekstrim kayak aku ngurusin ikan tiba-tiba ngurusin konstruksi sekarang. Banting setirnya ekstrim, manuvernya langsung nge-drift. Yeah. Nggak ada kayak gitu. Kalau emang teknik ya teknik gitu. Tuh mungkin jadi ininya. Kalau ini Mbak, ada nggak pandangan personal Mbak ini tentang, ya tentunya kan sudah bertahun-tahun hidup di, mohon maaf ya, di desa, terus di yang ini tuh kota metropolitan tapi rasa desa, Surabaya itu kalau saya bilang, walaupun kota besar metropolitan, di sini tuh masih rasa nggak beda jauh sama kayak di kampung. At least, menurut saya sih seperti itu. Pun harga makanan juga nggak beda jauh sama di kampung. Kalau kota tempatnya Surabaya itu murah-murah kok. Terus sekarang hidup di tempat yang, dan jauh di sana udah 5 tahun lagi, nggak jauh sih, dekat aja 3 jam 4 jam sampai naik kapal. Nggak ada yang di samanya. Sebenarnya gimana ya? Yang beda jauh itu menurutku malah dari Galek ke sini. Iya, itu beda jauh menurutku. Oke. Tapi soalnya kalau di Taiwan itu semuanya enak ya, jadi saya nggak ngerasa ada challenge sendiri gitu hidup di sana. Walaupun emang saya struggle sama pendidikan, sama kehidupan kampus. Cuma kehidupan lainnya itu nggak ada struggle, nggak ada event yang challenging gitu. Oke, berarti daily life-nya so far so good. Iya. Kampus life-nya yang mode hardcore ini. Iya. Soalnya ya semuanya ada gitu loh di sana, fasilitas ada. Sampai di tempat terisolir pun itu masih ada transport publik gitu loh. Jadi semuanya itu bisa dijangkau. Kalau di sini kan susah. Di sini melusuk dikit, apalagi di tempat mbaknya itu udah naik dikit, sinyal udah X semua. Belum nanti macet. Ya macet itu Surabaya bro, kalau di tempat mana ada macet. Ya kenapa makan jalan? Ya model-model seperti itu sih yang mungkin kadang perlu jadi pertimbangan. Jadi kalau mau keluar tuh sebenarnya adaptasi untuk hidupnya nggak sama masih di Asia ya Mbak. Kalau pengalaman narsum saya sebelumnya itu senior saya di FKH itu di Eropa. Nah, nanti kalau Mbaknya sampaikan kalau di Asia itu relatif memberikan, dikasih ruang. Jadi mereka bisa menghargai dan sebagainya yang disediakan. Tapi kalau di Eropa dilarang, benar-benar dilarang. Jadi sedikit cerita aja pengalaman sama narsum saya sebelumnya yang sekarang jadi dosen di FKUP. Dia 6-7 tahun di Belgia. Mereka itu untuk ibadah aja sulit. Supervisor enggak mau tahu. Kalau bilang sekarang datang ya datang. Kamu izin makan itu di AC sih. Jadi mending izin makan atau izin ke toilet terus dipakai sholat. Kalau izin ibadah nggak dikasih. Sampai kayak gitu. Di beberapa negara Eropa itu sampai kayak gitu. Di Perancis juga hampir kayak gitu juga. Jadi mending sekalian aja ngomong izin makan atau izin kamar mandi atau izin ngerokok juga bisa dikasih. Nah bagi mereka itu HAM. Ya segitulah. Jadi kalau disampaikan, oke, berarti memang di Asia itu secara umum lu mau di mana aja, at least selama kamu ngomong dan sebagainya. Makanya kan ada istilah kalau teman-teman saya yang jauh-jauh itu lagi pada pulang itu, mereka bercerita masing-masing hidup perantau di tempat jauh. Mereka bercerita itu pasti gini, ada namanya satu hal yang nggak bisa ditiru dan nggak bisa dipaksakan, dan itu selalu terjadi di setiap, dirasakan oleh semua orang Asia. Itu ada namanya istilah Asian generosity. Yang kultur Arab, kultur Cina, kultur Indo dan sebagainya. No, secara umum Asian generosity itu sama. Mereka tuh ngasih kita wadah, ngasih kita ini gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu di Eropa nyasar dan sebagainya, kamu kalau mau pengen paling aman dan yang distribusinya paling luas itu kalau nggak cari orang Cina, cari orang India. Numpang ibadah, numpang ini, kamu tanya ini itu, mereka lebih open welcome. Saya dulu pengalaman di Taiwan itu yang bisa bahasa Inggris sedikit, terus saya lupa dulu belum mempelajari bahasa Mandarin, padahal sebenarnya itu bahasa ibu saya. Sayangnya begitu. Jadi ya karena tidak pernah diajarkan secara langsung oleh ibu saya, jadi tapi mereka itu dengan posisi komunikasi yang bahasa Tarsan masih mau bantu. Oh iya mas, ya intinya tuh poin, saya andalannya ini, tulis mau kemana gini, orangnya bingung, dia tinggal nulis bahasa ininya apa,
dalam huruf Mandarin udah gini, terus mereka ngasih tunjuk antara ke polisi atau ke ini, tunjukin ini gitu. Serius tuh ngomong literally bahasa Tarsan bro. Jadi polis, seret kampus gitu tuh giniin. Pokoknya langsung gini. Nggak tau lah ngeluarin kayak sandi-sandi apa gitu, terus sambil nunjuk-nunjuk ini ya itu ada polisi, itu tanya polisi atau langsung itu ke supir gitu. Jadi ya itu, tapi kalau di Eropa ditinggal beneran. Yeah. Mereka ya udah masa bodoh lah, terserah lu, masalah lu gitu. Ya emang kalau di Taiwan sama di Jepang orang-orangnya emang jarang yang bisa bahasa Inggris. Ya tapi balik lagi itu poin dasarnya orang Asia itu dia generosity itu selalu diinikan, memuliakan tamu ini. Jadi rasa kalau di sana yang ditakutkan adalah bagaimana bisa hidup dan survive, sebenarnya tantangan kalian bukan itu ya. Nih kalau tadi di obrolannya Mbak Mia itu tantangan utamanya itu bagaimana studi culture-nya itu culture shock lebih ke culture shock study daripada culture shock hidup. Tapi orang beda-beda ya, nggak tahu yang lain itu pengalamannya gimana gitu. Cuma kalau aku memang studinya. Oke, ya mungkin ada ini Mbak, pesan kesan mungkin bagi mereka yang ya sekarang lagi banyak ini kan sempat galau kuliah, merasa tidak puas dan akhirnya diambil dua-duanya dan dua-duanya selesai. Kan fase-fase kayak gitu ada kan orang yang sudah masuk terus bingung mau lanjut apa enggak, ini apa ditinggal apa enggak satu dua orang teman saya banyak yang musik kayak gitu, terus sampai memutuskan untuk keluar, atau mungkin orang-orang yang mau masuk ke kuliah atau mereka yang kesasar kayak saya dulu diberi kanan karena salah klik. 2 poin saya sampaikan seperti itu, salah klik, tapi udah masuk nyemplung ya udah diselesaikan. Itu mungkin mbaknya ada ini nggak yang bisa disampaikan nih? Kalau aku sih lebih ke balik lagi fokus kita kemana gitu. Pengen kita kemana? Goalsnya arahnya kemana gitu ya? Pengen kita kemana? Ikuti aja gitu. Ikuti aja. Pengen yang kita kemana, fokus kita kemana. Itu pasti nggak salah kok. Kalau kita benar-benar ngerti fokusnya kemana, itu nggak bakal salah. Oke. Untuk ini mungkin yang mau melanjutkan studi nyusul mbaknya itu mungkin ke Taiwan. Karena loh serius nih, adik tingkat itu banyak ngontak aku, Mas, aku pengen studi Taiwan gimana? Rek tolong, seniormu itu saya kira ke Taiwan meskipun tuh poin ku sampaikan, saya ngerti ku saya masih dilanjutno ITS kudu UNER, tapi dia itu ada di sana. Kamu harusnya kalau mau cari tahu ada yang di bagaimana cara masuk sana, hidup di sana gini. Tuh poin ku sampaikan ku gak usah kupuh golek dalan kono sik. Tapi mereka tuh masih maju mundur. Saya yakin sejumlah orang yang ku kasih kontakmu, insya Allah nggak ada yang kontak. Nggak ada kan? Gak ada. Adik tingkatmu yang kontak? Gak ada. Yang minta kontakmu banyak. Oh iya? Iya. Angkatan 2014, 15, 16 itu banyak. Cuman endingnya mereka pada satu titik poin, ayahnya, ya udahlah, jalani aja. Oh, tolong, mimpi itu nggak bisa digituin sih kalau aku loh ya. Harus ada effort lebih gitu. Ya mungkin untuk orang-orang yang 2 poin ingin melanjutkan lah, ada pesan-kesan nggak atau ada tips-tips mungkin? Kalau tips, soalnya perkuliahan di Taiwan itu ya sebenarnya semuanya udah ada di webnya masing-masing gitu. Oke, berarti silabus kurikulum itu terpampang semua ya? Semuanya ada, tinggal kita aja mau nyari atau enggak gitu loh. Semuanya udah ada, beasiswanya bahkan itu lengkap. Berarti itu tinggal cek website aja. Tinggal cek website kampusnya ya? Tinggal cek aja. Semuanya itu udah lengkap, paduannya benar-benar udah lengkap, dari beasiswa, terus admissionnya kapan, itu pasti ada, setiap kampus itu pasti ada. Oke. Jadi sebenarnya nggak seribet yang ada di pikirannya orang-orang yang mau maju mundur itu ya. 2 poin buka web, semua tersedia di sana, syarat admisinya apa, ya udah silakan dipenuhi. Rajin-rajin ngecek, emang harus rajin-rajin ngecek. Biasanya bukaan ininya apa anytime apa Bukannya sama kayak periode PMB, penerimaan mahasiswa baru? Hampir sama. Pokoknya 1 tahun 2 kali, sama 1 semester sekali. Biasanya Desember, Januari, Juli, September itu. Jadi hampir sama. Sebenarnya nggak seribet itu ya, kayak ini saksi hidup. Jadi
beliau ini sudah merasakan sendiri bagaimana kuliah di sana, menikmati kehidupan di sana juga. Ya hidupnya lebih enak katanya dari di sana daripada di sini. Ya saya hanya bisa mengiyakan selamat menikmati kehidupan di sana. Enak kok di Taiwan, maksudnya di Taiwan itu memberi kesempatan lebih gitu. Kamu bisa part time. Nah ya nih yang lupa nih, belum gue tanyain. Part time-nya dibatasi waktu nggak? Kalau kayak jelas. Soalnya part time di Taiwan itu harus ada official letternya. Maksudnya kita punya working permit. Itu izin ke pemerintah dulu. Soalnya kita kan student, kita pelajar, kita harus izin ke pemerintah dulu kalau mau part time. Biasanya kalau mahasiswa itu 1 minggu 20 jam. Itu maksimum hours-nya buat per hari student. 3 jam ya? Atau 20 jam bisa 8 jam weekend. Itu udah cukup banyak sih. Dan kalau saya sih milih ambil weekend aja, soalnya duitnya lebih banyak pasti kalau weekend. Banyak mahasiswa yang part time, soalnya memang menjanjikan gitu loh. Iya. Per ininya berapa Mbak? Remunerasinya per jamnya di sana rata-rata? Per jamnya kalau UMR Taiwan 170 NTD itu setara 85.000 per jam. Kalau di Indonesia, kalau di daerah itu ongkos tukang 1 hari. Itu 1 jam di sana. Ya 1 jam. Ya, soalnya literally teman saya itu sambilannya di sana bricklayer. Tukang pasang bata. Tukang. Dan itu cukup buat dia kuliah sampai S3. Dia nggak dapat beasiswa, full masuk kerja, bayar awal di depan karena ada penjaminnya. Dia nyicil penjaminnya itu kerja dia nukang dan itu selesai. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya belum dapat beasiswa atau kurang beruntung dapatkan beasiswa, tak rasa dari part time di sejumlah kampus-kampus yang kalau Taiwan insya Allah nggak terlalu mahal ya Mbak ya untuk ini per semesternya. Normatif aja yang umum tanpa beasiswa. Itu berapa? Hampir sama kayak Indo kok, sekitar 30 juta per semester. Masih lebih murah di Prancis sama di Jerman berarti. Nggak sampai 10 juta. Murah, di Taiwan murah. No, Prancis sama untuk master degree di Belgia itu masuk 20 juta, nanti setelah ini mau ngurus wisuda 20 juta. Cuman itu. Jerman hampir 0. Hampir nggak bayar sama sekali. Inggris temanku studi itu habisnya nggak banyak. Yang mahal itu rata-rata teman-teman walaupun akhirnya terpaksa nyari cover beasiswa itu Amerika biasanya. Di daerah sono tuh Amerika itu mahal, tapi kalau untuk Europe biasanya nggak don't cost too much. Europe itu mungkin agak mahal, UK itu pun nggak semua kampus. Dan 30 juta per semester itu normatif dengan posisi bayaran itu 85.000 per jam. Jadi tapi part time itu bisa macam-macam ya, maksudnya ada yang part time memang kerja keras, maksudnya yang di resto atau di mana gitu. Tapi ada juga part time yang kita ikut perusahaan untuk riset. Jadi terserah mau ikut yang mana. Kalau saya lebih pilih yang riset. Nah, soalnya lebih enak. Kita nggak kerja kasar gitu istilahnya. Ya, bisa nggak terkuras ya. Ya itu kalau cewek mungkin gitu. Kalau cowok mungkin daripada sudah otak terkuras buat kuliah, nanti masih dipaksa mikir lagi, akhirnya milih untuk kerja fisik. Soalnya itu rata-rata yang dilakukan oleh teman-teman saya yang ke cover beasiswa cuma parsial dan dia kuliah di luar negeri. Yang cowok itu rata-rata milih kerja di pabrik industri tapi yang sifatnya entah fisik, angkat-angkatin dan lain sebagainya. Karena lebih worth. Tapi kalau yang cewek rata-rata ya back office. Iya, benar. Untuk kasir. Nah, gitu sih. Oke, mungkin tadi ini ya tentang kerja part time di sana ya. Ada hal yang mungkin mau ditambahkan? Pesan lah untuk audiens, entah itu yang mau masuk kuliah atau mau yang sudah lulus fresh graduate mau lanjut. Entah kesan udah tinggal closing statement terus. Wah, hampir jam 8 nih, monggo diatur lah. Pesanku cuma satu sih. Kalau ada kesempatan kuliah di luar negeri ambil aja.
ambil. Soalnya itu benar-benar kesempatan yang bagus, itu benar-benar kita bisa belajar banyak sekali. Oke. Maksudnya dari mindset, dari cara kita bertingkah laku, karakter, itu semuanya mempengaruhi. Dan kita bisa belajar banyak. Maksudnya yang baik emang untuk kita tiru, yang enggak gitu loh. Kayak underlying-nya bila diizinkan orang tua. Itu underlying yang cukup perlu digarisbawahi besar. Kita ini hidup di kultur Asia ya. Saya nggak munafik. Kita hidup di kultur Asia, seringkali kadang banyak ganjalan-ganjalan itu justru dari ini ya. Kan kalau posisi yang sering masalah biasanya lagi karena misalnya ayah sudah pensiun, adiknya masih punya tanggungan, itu sering jadi beban pikiran sih. Jadi tetap kalau mau lanjut, peluang itu banyak ya. Tadi sampaikan peluang banyak, kalau ada ya silakan ambil. Silakan coba ke rumah dinegosiasikan, kalau memang ada permasalahan itu dinegosiasikan. Kalau enggak, ya kalau jawaban saya dari pendengar kami ya udah sholat istiqoroh. Kalau istiqoroh masih gambarannya lanjut, insya Allah lobbymu berikutnya itu lebih dipermudahkan karena kan izin Tuhan sama izin orang tua itu sejalan sih. Iya benar-benar. Itu mungkin closing statement, Mbak. Closing statement apa ya? Kesimpulan, gimana hidup di sana? Wah, piye toh? Closing statement. Kata-kata penutup lah sebelum ini di close. Banyak kan katanya habis ini ada rapat. Ya saya ini apa saya buka soalnya jamnya biar keluar gitu, biar tahu oh jam sekian monggo Pak. Closing statementnya apa ya? Cuma pesan sih sebenarnya. Pesan kepada adik-adik sih. Memang cita-cita itu harus diraih. Dan kalau bisa ya memang harus tinggi gitu loh. Udah itu aja. Ya itu breakdown dari statementnya Presiden pertama Republik Wakanda ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bulan dan bintang, jadi setinggi langit. Kalau jatuh pun masih nyantol di bintang-bintang atau bulan gitu loh. Masih kepleset pun masih di awan gitu, masih di atas awan kan. Ya itu. Soalnya belajar itu seumur hidup kan memang. Iya. Gitu. Kalau orang Jawa agama kan juga ngajarin gitu kan. Belajarlah dari orang-orang terdahulu supaya tidak mengalami hal yang sama. Jadi ada statement kayak gitu itu kalau orang tuamu mungkin kurang beruntung untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan, ya kamu ada kesempatan silakan lanjutkan. Kita ini harus bisa lebih baik dari orang sebelum kita sih. Itu ya inilah. Tapi back to point lagi, kalian harus bisa membreakdown dan bisa mendapatkan izin restu orang tua. Hal yang simpel tapi kadang sering dilupakan oleh banyak orang, Pak. Terlalu ngejar egonya sampai lupa bahwa kita ini hidup nggak sendiri. Oh iya, ini yang lupa. Setelah kalian lulus, entah itu maksudnya kuliah di dalam negeri atau di luar negeri, terutama yang di luar negeri nih. Kalian harus ngeset kriteria menurutku. Setelah lulus itu harus ngapain? Kalau aku ngeset 2 kriteria. Yang pertama, saya harus financially stable. Yang kedua, pekerjaanku itu harus develop myself. Jadi pekerjaan itu menjadikan saya growth. Jadi nggak cuma, oh iya aku punya pekerjaan tapi kita nggak bisa we are only stuck in one place. Kita nggak bisa develop diri kita sendiri. Jadi emang sustainable learning gitu loh. Emang lifelong learning, kita harus tetap belajar dengan pekerjaan kita. Bukan berarti pekerjaan itu menjadikan kita berhenti untuk berpikir, enggak. Iya. Ibaratnya ki lewong Jawa ngomong ki barang waton. Barang yang terlihat itu selalu bisa dipelajari. Oh iya, tambahan yang ketiga. Mangga. Tambahan yang ketiga. Apa santai, Mi? Ini menurutku yang paling penting sih. Socially impactful. Jadi apa yang kalian kerjakan itu kalau bisa itu punya manfaat ke orang lain gitu. Oke. I think it's a must ya judulnya. Jadi bukan ini aja sih. Jadi percuma lah kalian itu punya ilmu tinggi-tinggi kalau dipakai
kalau endingnya cuma dipakai buat debat kusir gitu nggak Iya, selesai benar. enggak coy. Jadi itu udah disampaikan ya, salah satu poin besarnya di challenging faktor studi di luar adalah kita dipaksa untuk problem solving. Yang di sini mungkin sekedar, kalau di kita mungkin rata-rata masih mayoritas bisa diselesaikan dengan hafalan. Kalau di sana itu by case dan problem solving, dan itu karena pada dasarnya hidupmu ke depan itu penuh dengan masalah, bro. Masalah itu ya bukan berhenti setelah kamu meninggal sih. Kamu meninggal masih meninggalkan masalah buat yang ditinggal juga kok. Jadi masalah itu nggak akan selesai dan lanjut terus. Gimana cara kita menyelesaikannya itu back to point dari kita sendiri ya. Oke, mungkin udah cukup. Sudah cukup. Oke. Sampai semuanya. Oke, siap. Nah, jadi mungkin sekian dulu ya dari kami berdua. Ya, mungkin edisi lanjutannya nunggu Mbak Mia kalau pas lagi pulang lagi. Waduh. Nggak tahu kapan tapi. Waduh, terima kasih banyak. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.